Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rahma Ayu, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Apa sih itu teknologi informasi? Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berfungsi dalam memproses, mengolah, menyusun, mendapatkan, menyimpan, dan mengubah seluruh data dengan berbagai macam upaya agar bisa memperoleh informasi yang berguna dan berkualitas. Ada dua hal yang penting dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, revolusi industri. Revolusi industri adalah transformasi besar pada manufaktur dengan mengubah sistem produksi dari cara tradisional menggunakan tangan, lalu digantikan oleh mesin. Proses transisi ini memberikan dampak yang meluas pada kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya. Revolusi industri yang pertama terjadi pada abad ke-18 pada waktu itu, ditandai dengan penemuan mesin uap. Mesin uap ini digunakan untuk proses produksi barang saat itu. Mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil di Inggris. Peralatan kerja yang awalnya tergantung pada tenaga manusia dan hewan, akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Sedangkan dampak revolusi industri 1.0 ini terjadi pengangguran massal di mana-mana dan terjadi demonstrasi besar-besaran menuntut lapangan pekerjaan karena tenaga mesin menjadi jauh lebih murah dibandingkan dengan harus membayar upah. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik, tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap, perlahan-lahan mulai digantikan lagi oleh tenaga listrik. Kemudian dimulainya revolusi industri 3.0 pada tahun 1970. Manusia tidak lagi memegang peranan penting setelah revolusi ini. Abad industri pelan-pelan berakhir dan abad informasi dimulai. Revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Penemuan semikonduktor, transistor, dan kemudian integrated chip atau IC membuat ukuran komputer semakin kecil, listrik yang dibutuhkan semakin sedikit, serta kemampuan berhitung yang semakin canggih. Nah, sekarang kita berada di revolusi industri 4.0 yang dimulai di tahun 2000-an. Ditandai dengan munculnya tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Istilah industri 4.0 ini berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi. Singkatnya, revolusi industri 4.0 ini adalah teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Mesin-mesin yang menggunakan operator digantikan menjadi mesin-mesin fully otomatis, sehingga hanya sedikit memerlukan tenaga manusia. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai revolusi industri. Sekarang kita beralih ke revolusi masyarakat. Apa sih itu revolusi masyarakat? Revolusi masyarakat adalah perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar dan pokok-pokok kehidupan masyarakat.
Nah, ternyata perkembangan peradaban terbagi menjadi 5 generasi loh. Yang pertama, Society 1.0 atau disebut juga sebagai masa hunting dan gathering. Pada masa ini, manusia menghabiskan waktunya untuk berburu dan berpindah-pindah tempat. Manusia juga mulai mampu membuat peralatan sederhana, misalnya bikin api yang digunakan untuk masak dan mengusir predator. Kedua, Society 2.0 atau agrikultural potong. Masa ini manusia mulai menetap, ternak, dan bercocok tanam. Pada masa ini, manusia juga mulai fokus meningkatkan ilmu pengetahuan. Dari sinilah kerajaan-kerajaan mulai muncul dan manusia mulai mengenal tulisan. Ketiga, Society 3.0 atau masa industrial. Pada masa ini, populasi manusia semakin meningkat, makanya kebutuhan sandang pangan dan papan juga ikut meningkat. Masa ini manusia mulai bekerja di pabrik dengan sistem upah. Keempat, Society 4.0 atau information. Manusia memasuki masa di mana informasi bisa diakses dengan cepat dan komunikasi antar manusia semakin mudah dan intens. Pada masa ini, kondisi ekonomi mulai bergeser. Ekonomi digital di mana segala kegiatan berbasis internet dan komputer. Kelima, Society 5.0 punya visi praktis dan otomatis, di mana semua hal akan jadi mudah dengan kecerdasan buatan. Misalnya dengan banyaknya pekerjaan yang dialih tugaskan oleh robot. Setiap perkembangan dalam sejarah manusia punya dampak positif dan negatif ya guys. Pastinya kita berharap semoga peradaban berikutnya bakal semakin lebih baik. Itulah tadi penjelasan mengenai revolusi industri dan revolusi masyarakat.